Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali menyapa Anda di NJY bersama saya, Rizky Ramatria. Dan saya Rizky Diafta, kami akan menemani Anda selama 15 menit ke depan dengan memberikan berita terbaru dan teraktual. Sejumlah berita telah kami rangkum untuk Anda berikut ini. Kita pertama datang di Pasar Cenung Catur, di mana harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan di bulan Desember mendekati hari-hari Natal dan Tahun Baru. Kondisi ini membuat para pembeli dan pedagang mengeluhkan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi sehari-hari. Untuk itu, kami sudah terhubung bersama reporter kami Elroy di Pasar Cenung Catur. Silakan Elroy dengan laporannya. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Elroy. Saya akan melaporkan untuk NJY. Di tengah persiapan penyambutan Natal dan Tahun Baru, terjadi kenaikan harga bahan pangan yang signifikan. Beberapa komoditas seperti daging ayam, cabai rawit, dan bahan-bahan lainnya di pasar tradisional Cenung Catur kini mulai mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan hari-hari biasa. Berdasarkan pantauan kami, harga cabai rawit kini mencapai Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya sekitar Rp35.000. Sementara harga bawang merah mencapai Rp45.000 dari sebelumnya Rp35.000 per kilonya. Musim hujan gini biasanya sayur sama cabai yang naik banyak. Cabai itu yang keriting merah dari harga 45 ke 50. Terus yang rawitnya itu dari 35 ke 40. Bawang merahnya udah naik beberapa minggu yang lalu. Dari berapa ya? Ini dengan 30, 35 ke 45-an. Harganya 36, ini udah mulai naik karena Desemberan Natal dan Tahun Baru. Nah, itu harganya melonjak. Demikian itu yang dapat saya sampaikan, kembali ke Rizky Dwi. Terima kasih Elroy atas laporannya. Berikutnya pemirsa, Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY sebagai salah satu pusat pendidikan ternama tidak hanya dikenal dengan prestasinya tetapi juga dengan fasilitas pendukungnya. Namun, belakangan ini kondisi trotoar di sekitar area Fakultas Teknik UNY menjadi perhatian publik. Bagaimana situasi terkini dan apa saja tantangan yang dihadapi? Berikut laporan selengkapnya dari reporter kami, Elroy. Ini trotoar beralih fungsi menjadi tempat favorit para pedagang kaki lima untuk mencari rezeki. Selain itu, trotoar disalahgunakan menjadi tempat parkiran. Trotoar adalah fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah untuk pejalan kaki. Fungsi sebagai tempat yang aman bagi pejalan kaki untuk berlalu lalang tanpa harus khawatir terganggu oleh kendaraan bermotor. Akan tetapi trotoar yang di depan Fakultas Teknik UNY kini dipenuhi oleh lapak pedagang kaki lima dan tempat parkir kendaraan bermotor, padahal ada palang yang bertuliskan dilarang berjualan di area trotoar. Tapi palang tersebut sudah hampir tidak terlihat. Bagaimana tanggapan penjual di sini? Mari kita tanyakan. Pak, izin bertanya, berjualan di trotoar ini apakah perlu izin atau tidak? Ya perlu, ada RT-nya. Ya, di mana? Sama RT-nya, pengolahan sini. Itu bayarnya setiap hari mingguan. Itu ada, perlu. Kalau ini misalnya nggak ada perizinan itu biarkan banyak yang orang sembarangan jualan di sini. Gitu, makanya orang sini itu RT sini kalau mau jualan harus kita izin sama Pak RT, nanti maju ke Sapam kampus itu. Mungkin terkait penggunaan trotoar yang disalahgunakan mungkin dari pengguna penjual ataupun wirausaha, ya menurut saya sih itu tergantung dari kesadaran masing-masing. Nah, tapi bukan hanya dari penjualnya, tapi dari instansi dan pihak yang berkaitan dari pengelola trotoar tersebut. Jadi terkait untuk penjualnya harusnya juga lebih memperhatikan kembali bahwa penggunaan dari trotoar tersebut itu seharusnya lebih digunakan secara maksimal ataupun secara operasional yang ada. Dan kemudian dari pengelola itu sendiri harusnya juga memperketat dan juga selalu mengingatkan bahwa untuk trotoar ini itu dikhususkan untuk pengguna jalan ataupun untuk orang yang jalan, bukan untuk berjualan seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kita sebagai mahasiswa juga mengingatkan juga jika kita memang tahu bahwa di situ terdapat aturan bahwa tidak boleh berjualan di trotoar, maka dengan begitu kita dapat mengingatkan ataupun bisa mengefektifkan bahwa penggunaan dari trotoar tersebut untuk tidak disalahgunakan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Demikian laporan dari saya Elroy, kembali ke studio. Terima kasih Elroy atas laporannya.
Kami akan kembali lagi dengan informasi terkini lainnya usai jeda berikut ini. Oh my god! Baru Indomie Korean Ramyeon Series Spicy Ramyeon Kiroje Fiery Chicken. Oh my god, tasty New flavor, new feeling. 너무 맛있어. 인도미 셀레라크. Kembali lagi bersama kami di NJY, pemirsa. Selama lebih dari 8 dekade perjalanan bangsa Indonesia, negara ini telah dipimpin oleh 8 presiden dengan karakter, visi, dan langkah yang mewarnai sejarah. Sore ini kami akan membawa Anda menelusuri jejak langkah para pemimpin negeri yang telah membentuk arah pembangunan Indonesia. 8 Presiden Republik Indonesia dalam membuat kebijakan politik selama menjabat, kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin oleh Soekarno. 1. Konfrontasi Malaysia 2. Pembebasan Irian Barat 3. Politik mercusuar, kebijakan politik pada masa Orde Baru oleh Soehartono. 1. Melakukan penyederhanaan partai politik. 2. Menekankan kembali pelaksanaan politik bebas aktif. 3. Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. 4. Memulihkan kembali keanggotaan Indonesia di PBB. 5. Ikut berperan dalam pembentukan ASEAN, kebijakan politik pada masa reformasi oleh Bacharuddin Yusuf Habibie. 1. Membebaskan tahanan politik Orde Baru. 2. Menghapus surat izin usaha penerbitan pers, SIUP. 3. Mencabut undang-undang subversi. 4. Menjamin kebebasan berkumpul dan berpendapat, serta membentuk partai politik. Kelima, membentuk partai politik. Mengadakan memorandum bagi rakyat Timur Timur yang membuahkan lepasnya wilayah tersebut dari Indonesia untuk berdiri menjadi negara sendiri. Kebijakan politik pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. 1. Memisahkan TNI dan Polri. 2. Membentuk kembali Departemen Sosial yang dihapus semasa pemerintahan Habibie. 3. Menjalin hubungan baik dengan sesama negara Asia Tenggara. 4. Memperkuat kedudukan Indonesia di area internasional lewat poros Jakarta, Beijing, New Delhi. 5. Memperjuangkan hak-hak etnis Tionghoa di Indonesia. Kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati. 1. Mengakhiri hubungan kerja sama Indonesia dengan IMF. 2. Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun pada 2003, sehingga utang luar negeri Indonesia berkurang menjadi 134,66 miliar dolar. 3. Menaikkan pendapatan per kapita Indonesia lewat kebijakan pemulihan keamanan. 4. Melakukan privatisasi BUMN dan menjual Indosat. 5. Mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi, kebijakan politik pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. 1. Memprioritaskan upaya peningkatan ekonomi. 2. Menerbitkan kartu jaminan kesehatan masyarakat bagi warga kurang mampu untuk mendapatkan pengobatan gratis. 3. Dan mengirim tenaga pendidik melalui program sarjana mendidik ke daerah terluar, tertinggal, dan terdepan guna terciptanya pemerataan guru di seluruh Indonesia. Kebijakan politik pada masa pemerintahan Joko Widodo. 1. Pengesahan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Pelarangan mudik tapi boleh pulang kampung. 2. Vaksin mandiri yang berbayar. 3. Dan pemindahan ibu kota dan pembangunan IKN, Ibu Kota Negara, Nusantara. Indonesia sedang dalam posisi transisi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan resmi dilantik pada 20 Oktober 2024. Presiden Prabowo telah menunjukkan intensitas kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil dan kebijakan untuk memerangi korupsi dan menegakkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Setidaknya terdapat 17 program prioritas yang sebagian besar berfokus pada urusan domestik, seperti pangan, pendidikan, pemberantasan kemiskinan, isu narkoba, lingkungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kami akan mengajak Anda jalan-jalan menikmati keindahan alam. Yogyakarta menghadirkan pesona alam yang patut dikunjungi. Salah satunya adalah Nawang Jagat, destinasi wisata yang terletak di kawasan Kaliurang dengan konsep keindahan alam. Nawang Jagat berhasil menarik perhatian para wisatawan. Kami sudah terhubung dengan reporter Glenn Gracio. Halo Glenn, bagaimana keindahan alam di Nawang Jagat? Ya, di sini bersama saya Glenn Gracio. Saya sedang berada di Nawang Jagat. Nawang Jagat adalah salah satu destinasi wisata alam yang berlokasi di daerah Kaliurang, Yogyakarta. Tempat ini menawarkan panorama Gunung Merapi dan pemandangan hijau yang indah dan menawan. Seringnya, para pelancong berkunjung ke sini untuk healing karena lokasi Nawang Jagat berada di kaki Gunung Merapi, sehingga suasananya tenang dan sejuk. Masuk wisata Nawang Jagat cukup membayar 15.000 per pax. Harga tersebut sudah termasuk voucher minum dan snack, yang bisa untuk ditukarkan di warung kecil di dekat pos pembelian tiket. Setelah masuk destinasi Nawang Jagat, kita akan dikasih voucher sebesar
15.000 dan bisa ditukarkan ke kantin Nawang Jagat ini. Apa yang membuat Anda tertarik mengunjungi tempat ini? Soalnya udah terkenal juga, apalagi di kalangan mahasiswa, jadi pengen lihat juga, nggak terlalu jauh kan, jadi nggak apa-apa bisa sambil ngobrol sama temen gitu. Kalau aku sih mungkin kayak pengen refreshing aja sih, karena biasanya juga mainnya di situ-situ aja, jadi pengen nyari tempat yang lain yang lebih dingin juga kan, karena di bawah juga panas. Tapi hujan. Wisata Nawang Jagat buka setiap Selasa sampai Minggu. Pengunjung akan disambut dengan pemandangan pepohonan tinggi yang jadi tempat bergantungnya hammock. Ada banyak kursi-kursi dan beanbag untuk bersantai, menikmati keindahan Gunung Merapi. Dan pengunjung bisa menyewa area camping di Nawang Jagat. Setiap sudut area Nawang Jagat bisa menjadi spot foto. Untuk bisa menikmati pemandangan luas Nawang Jagat, ada menara pandang cukup tinggi yang bisa pengunjung naiki dengan tangga. Sayang sekali pada hari ini, cuaca sedang tidak mendukung untuk melihat view Gunung Merapi. Disarankan berkunjung ke sini saat cuaca cerah, agar pemirsa bisa melihat pemandangan Gunung Merapi dengan jelas, apalagi di pagi hari. Pasalnya, saat cuaca sedang tidak bagus, pemandangan akan tertutupi kabut. Demikian yang dapat saya laporkan. Kita kembali ke Rizky Dwi. Terima kasih Glenn Glacio atas laporannya. Kami akan kembali lagi dengan informasi terkini lainnya usai jeda berikut ini. Disinilah asal mulanya sumber air pegunungan di Indonesia. Mengalir ke penjuru Nusantara selama lebih dari 45 tahun. Dari generasi ke generasi. Aqua dengan label baru, kebaikan berawal dari sini. Penutup berita sore hari ini, dunia kuliner pedas kembali memanas. Bukan hanya di piring, tetapi juga di persaingan pasar. Dua merek mie pedas populer, Mie Gacuan dan Wismi, saat ini tengah bersaing ketat merebut hati para pecinta makanan pedas di Indonesia. Lantas, apa yang membuat kedua merek ini begitu digemari dan bagaimana persaingannya? Halo permisa, kembali lagi bersama saya Messi. Saya akan mencicipi mie terpedas dan terpopuler di Yogyakarta, yaitu Mie Gacuan versus Wismi. Sekarang saya sedang mengantri untuk memesan mie gacuan terpedas. Dan ternyata menu mie gacuan sangat terkenal dengan rasanya pedas, gurih, dan manis. Apabila teman-teman ingin memesan mie gacuan, saya sangat merekomendasikan tambahkan siomay ataupun udang keju. Keduanya adalah pilihan yang sempurna untuk menikmati cita rasa kuliner yang lezat. Sedangkan di Wismi saya merekomendasikan mie goyang level 5, lebih pedas karena cabenya sampai 35 loh. Tapi mie-nya sedikit kering, tidak seperti mie gacuan, lumayan berminyak. Kalau soal enak, itu sesuai selera teman-teman ya. Teman-teman, ternyata menu di mie gacuan tidak terlalu banyak loh. Variannya hanya ada mie 3, dimsum 5, dan 13 minuman. Sedangkan menu di Wismi banyak loh. Variannya mulai dari mie-nya ada 3, risbolnya ada 5, geng susinya ada 9, geng dimsumnya ada 12, gelatonya sampai 19, dan minumannya sebanyak 22 varian. Jadi kita simpulkan soal menu, Wismi lebih unggul. Selain itu, Wismi tempatnya lebih adem, sejuk, luas sekali. Interiornya dominan warna coklat. Ini membuat tempatnya menjadi sangat estetik ya teman-teman. Dan ternyata Wismi menyediakan playground untuk anak-anak. Dan di tengah-tengah tempat duduk ada air mancur. Sedangkan di Gacuan tempatnya juga luas, banyak tempat duduk. Lukisan daun-daunan di dinding membuat suasana lebih asri dan sejuk, walaupun sedikit panas di siang hari. Selain itu, Mie Gacuan memberlakukan alarm otomatis untuk masing-masing pelanggan yang akan berbunyi ketika pesanan sudah siap. Alat ini diberikan pada pelanggan teman-teman, sehingga setiap pelanggan harus self-service ketika ingin mengambil makanannya. Sedangkan di Wismi, makanannya diantar ke tempat duduk kita. Saya Messi, pamit undur diri, sampai jumpa teman-teman. Demikian berita kami sore ini. Bersama kami di NJY Berita Intelektual untuk informasi menarik lainnya. Saya Rizky Rahmatria. Dan saya Rizky Diofta, pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.